Bismillahirrahmanirrahim. Ujian kita lanjutkan. Di ujian kita pada hari ini kita bagi dalam beberapa sesi. Tapi sebelumnya saya tanya dulu kepada Pak Abdul Latif, apa sudah siap untuk diuji pada pagi hari ini? Ya, Pak. Baik. Ujian dimulai dari sesi yang pertama. Saya persilakan Anda untuk mengambil Al-Quran. Silakan Al-Qurannya dibuka secara acak saja. Baik. Silakan dibuka secara acak dan persilakan saudara membaca beberapa ayat dari surat tersebut. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundi minas samaa'i wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum hamidun. Ya hasratan alal ibadi ma yatihim min rasuli illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban wa minhu yakulun. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yaskurun. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idza hum muzlimun. Wasamsu tajri limastaqarri laha zalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. La samsu yang bagi laha antudrikal kamara walal lailu sabiqun nahar wa kullul fil falaki yasbahun. Wa ayatul lahum anna hamalna zuriyatahum fil fulkil masfun wa halakna lahum min mislihi ma yarkabun. Wa inna sa'nukurikuhum fala sariha lahum wala hum yunkazun illa rahmatan minna wa mata'an ilahinni. Wa iza qila lahum taqu ma baina aydikum wa ma halfakum la'allakum turhamun. Cukup. Wa ma ta'tiyahum min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin.
Cukup. Sadaqallahul azim. Oke, silakan ambil alat tulis. Baik, silakan saudara menulis 3 ayat yang terdapat dalam surat Al-Ma'un. Ayat 1 sampai 3. Sudah? Silakan Anda perlihatkan ke saya hasil tulisannya. Oke, samping itu foto baru kirim ke saya lewat WA. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam undang-undang salah seorang guru itu bisa mendapat pengakuan apabila dia memenuhi syarat. Itu dalam Undang-Undang 14 tahun 2005. Jadi dalam undang-undang itu mempersyaratkan untuk menjadi guru harus memenuhi standar kualifikasi. Ya. Kemudian yang kedua harus memiliki kompetensi. Ada berapa kompetensi yang diharuskan dimiliki oleh guru menurut undang-undang?
menurut undang-undang itu ada 4, Pak. Silakan, Anda bisa jelaskan. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Ini kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu kompetensi kepribadian bagi guru merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia, dan berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi siswa. Dan yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kompetensi sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara aktif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali siswa, dan masyarakat sekitar. Kemudian kompetensi profesional, yaitu kompetensi profesional yaitu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam pada bidang studi yang diajarkan, mampu memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar dalam proses pembelajaran, itu memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi dan pembelajaran. Terus, untuk guru PAI ada tambahan, yaitu ada 2, yang spiritual dan leadership. Yang spiritual itu menyadari bahwa mengajar adalah ibadah dan harus dilaksanakan dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. Yang kedua, meyakini bahwa mengajar adalah rahmat dan amanah. Yang ketiga, meyakini sepenuh hati bahwa mengajar adalah panggilan jiwa dan pengabdian. Yang keempat, menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah aktualisasi diri dan kehormatan. Kemudian untuk leadership, yaitu bertanggung jawab secara sepenuh hati dalam pembelajaran guru agama, pembelajaran PAI di satuan pendidikan. Yang kedua, mengorganisir lingkungan satuan pendidikan demi terwujudnya budaya yang Islami. Kemudian yang ketiga, yaitu berkolaborasi dengan seluruh unsur di lingkungan satuan pendidikan. Dan yang terakhir, melayani konsultasi keagamaan dan sosial. Oke. Dari 6 kompetensi yang saudara sebutkan, baik itu kompetensi secara umum yang diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 2005 dan juga kompetensi yang diatur khusus untuk pendidikan bagi guru pendidikan agama Islam menurut Peraturan Menteri Agama nomor 211 tahun 2011. Kompetensi utama atau yang pertama tadi yang saudara sebutkan itu adalah kemampuan guru dalam merancang pembelajaran. Lalu setelah dia punya kemampuan merancang atau merencanakan, kemudian dia juga mampu untuk melaksanakan dan mengevaluasi hasil belajar. Baik, apa saudara sudah melakukan rancangan pembelajaran yang dimaksud? Apa saudara sudah pernah atau sering melakukan perencanaan pembelajaran itu? Iya, Pak. Oke. Kira-kira komponen-komponen apa yang pokok yang harus dicantumkan dalam perangkat atau dalam perencanaan pembelajaran itu? Iya, komponen perangkat pembelajaran atau modul ajar yang pertama tujuan, kemudian materi ajar,
kemudian metode, kemudian media dan LKPD, dan instrumen atau asesmen. Kalau tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang mendefinisikan apa yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Tujuan ini harus spesifik, struktur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Kemudian untuk materi ajar mencakup konten yang akan diajarkan selama sesi pembelajaran. Materi ajar harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan relevan dengan topik yang dibahas. Kemudian metode pembelajaran adalah pendekatan atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Dan berikut media dan LKPD. Media dan lembar kerja peserta didik adalah alat yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran dan membantu siswa dalam memahami materi ajar. Yang berikut instrumen dan asesmen. Instrumen asesmen digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran, terutama dalam pengembangan keterampilan berpikir. Oke, di situ Anda mengatakan dalam perangkat pembelajaran itu ada instrumen asesmen. Kira-kira instrumen asesmen yang saudara rancang dalam pembelajaran dimaksud itu mencakup apa saja? Yaitu asesmen awal, yaitu core assessment, itu dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai untuk mengidentifikasi pengetahuan awal siswa, kebutuhan belajar, dan kesiapan mereka untuk materi yang akan dipelajari. Tujuan utama asesmen awal adalah mengetahui pengetahuan awal, yaitu menilai pemahaman siswa tentang topik yang akan dipelajari untuk menyesuaikan rencana tambahan. Kemudian formatif, itu asesmen formatif itu dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Asesmen ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran secara berkelanjutan. Kemudian yang berikut ada sumatif. Asesmen sumatif itu dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran dan hasil akhir siswa. Ya, menilai pencapaian itu menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Baik, selanjutnya saya ingin mendalami tentang sistem asesmen saudara. Ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang guru dalam membuat atau dalam menilai peserta didik. Kira-kira prinsip-prinsip apa saja yang harus diterapkan oleh seorang guru dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik? Yang pertama, terpadu dengan proses pembelajaran. Asesmen harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Ini berarti asesmen tidak hanya dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran, tetapi juga selama proses berlangsung dengan mengintegrasikan asesmen dalam kegiatan belajar. Guru dapat secara langsung mengamati perkembangan siswa dan memahami dan memperbaiki kekurangan mereka seiring berjalannya waktu, serta mengarahkan guru dalam merencanakan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian netral, asesmen harus dilakukan secara objektif dan bebas dari hal ini berarti bahwa penilaian yang dilakukan harus berdasarkan pada kriteria yang jelas dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
bukan berdasarkan profesi atau penilaian subjektif dari guru. Kemudian sederhana dan informatif, asesmen harus dirancang agar mudah dipahami dan diterapkan baik oleh siswa maupun oleh guru. Informasi yang diperoleh dari asesmen harus jelas dan mudah dipahami sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Kemudian adil, valid, profesional, dan dapat dipercaya. Untuk adil, asesmen harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka. Ini berarti bahwa penilaian harus mempertimbangkan berbagai gaya belajar dan latar belakang siswa, serta tidak menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu. Yang berikut valid, asesmen harus mengukur apa yang seharusnya valid, asesmen yang harus mengukur apa yang seharusnya diukur, yaitu kompetensi dan pengetahuan yang menjadi tujuan pembelajaran. Validasi memastikan bahwa penilaian benar-benar mencerminkan pencapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kemudian baik, saya rasa cukup untuk itu. Selanjutnya, di samping saudara harus dituntut untuk mampu untuk merancang satu pembelajaran atau membuat perangkat pembelajaran atau modul ajar, juga di setiap sekolah itu harus melaksanakan proyek P5 PPRA. Apa di sekolah Anda sudah sering melakukan itu? Iya Pak, sudah. Apa pernah Anda terlibat dalam penyusunan rancangan? Iya. Siapan untuk proyek P5? Iya Pak. Kira-kira apa langkah atau strategi yang dilakukan di dalam merencanakan P5 PPRA dimaksud? Yang pertama pengenalan. Yang kedua, pertanyaan saya, di dalam merencanakan, bukan belum mengimplementasikan, nanti sebentar saya tanya. Awal kan harus saudara merencanakan dulu, jangan langsung melaksanakan. Iya. Sama dengan di undang-undang tadi harus merencanakan dulu. Iya. Bagaimana strategi untuk merencanakan P5-nya itu, merencanakan proyek. Merencanakan proyek P5 itu Pak, yang pertama memilih topik yang menarik dan sesuai dengan minat peserta didik. Artinya memilih topik yang relevan dan menarik bagi peserta didik penting untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Tetapi nah, kira-kira selama ini saudara sudah katakan tadi sudah sering melakukan. Kira-kira sudah tema seperti apa yang saudara pilih? Topik seperti apa? Tadi Anda mengatakan bahwa Anda pernah sering terlibat dalam penyusunan rencana. Dan di dalam perencanaan itu, halo, bisa dengar suara saya? Iya. Gaya hidup berkelanjutan. Saya minta saudara dengar dulu apa yang saya tanyakan. Ya. Saudara belum begitu memahami apa esensi pertanyaannya itu, saudara langsung memotong saya. Anda mengatakan tadi Anda sering terlibat dalam perencanaan proyek P5. Nah, apa langkah yang saudara lakukan? Tadi Anda mengungkapkan Anda memilih pertama menentukan topik yang akan dilakukan. Nah, selama ini kira-kira topik apa saja yang saudara sudah pernah pilih itu?
Di sekolah Anda yang saya tanya itu yang pernah. Di sekolah saya itu mengelola sampah, Pak. Oke, itu topik yang sudah pernah. Ya, Kenapa itu menganggap bahwa topik yang dipilih itu sesuatu yang menarik atau karena sesuai dengan minat peserta didik? uh, untuk sampah ini banyak ya. Jadi diharapkan sampah itu bisa didaur ulang untuk bisa dimanfaatkan kembali. Ya, ya. Misalnya sampah dan pengolahannya adalah isu global yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, peserta didik seringkali berhadapan dengan masalah sampah di lingkungan mereka, baik di rumah, sekolah, atau masyarakat. Jadi yang Ya. berikutnya ada kepedulian lingkungan. Ya, banyak peserta didik semakin sadar akan isu-isu lingkungan yang praktis dalam praktis, misalnya topik memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. Oke, artinya saya ingin memahami kepada saudara itu ketika seseorang dalam merencanakan itu memilih topik yang menarik dan sesuai dengan minat. Saya khawatir apa yang kita tetapkan itu, apa yang kita pilih itu juga siswanya tidak terlalu tertarik dengan proyek nanti yang kita akan lakukan. Nah, bagaimana cara Anda untuk mempengaruhi siswa supaya mau itu mau menjalankan? Karena topik yang kita pilih ini bukan kita yang melaksanakan, tapi justru diharapkan peserta didik yang memiliki keterampilan untuk itu, kan begitu. Nah, mungkin ada cara-cara yang saudara lakukan sehingga peserta didik itu tertarik juga mau dengan topik yang saudara pilih. Itu yang sehingga saya bertanya kira-kira seperti apa dan apakah itu bisa sesuai, bisa mempengaruhi siswa untuk mau melaksanakan proyek yang dimaksud. Ya, maksudnya begini Pak, kalau misalnya sampah ini kita buat sampah itu misalnya jadi bunga yang menarik, sehingga peserta didik juga akan tertarik dengan yang kita buat itu, yang akan kita berikan kepada siswa itu. Jadi saya rasa kalau misalnya mereka kita arahkan ke situ, mereka akan berlomba-lomba untuk mengumpul sampah ketika misalnya sampah ini kita buat begini. Karena mereka punya keinginan ingin tahu tentang bagaimana membuat mendaur ulang dari sampah ini. Oke, bagus. Itu jadi perlu seorang guru atau sekolah itu memiliki strategi yang mumpuni, strategi yang cukup berpengaruh. Nah, di situ adalah itu kemampuan kita untuk mensosialisasikan peserta didik bahwa proyek ini betapa penting menjadi modal, menjadi keterampilan bagi peserta didik sehingga mereka bisa tertarik untuk topik yang kita pilih. Oke, itu salah satunya adalah memilih topik. Yang berikut, apa yang saudara strategi atau langkah yang saudara lakukan dalam merencanakan proyek itu? Silakan. Di samping memilih topik, itu menentukan tujuan proyek yang jelas dan spesifik. Tujuan proyek harus jelas, spesifik, dan terukur. Ini membantu peserta didik memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka dapat menilai kemajuan peserta serta keberhasilan proyek. baik, saya rasa oke, saya sepakat dengan itu. Jadi itulah langkah-langkah yang saudara tempuh di dalam menyusun rencana proyek P5-nya itu. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa ini
butuh strategi, butuh kemampuan ketika saudara mau mengimplementasikan, terutama untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa proyek-proyek yang akan dilaksanakan itu betul-betul bermanfaat bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain. Jadi ini kebutuhan perlu sosialisasi yang cukup luas, cukup mendalam, sehingga peserta didik itu betul-betul mau berpartisipasi dalam apa yang saudara rencanakan tadi. Oleh karena itu mungkin ada juga strategi atau langkah-langkah pada saat mengimplementasikan rencana tadi. Kalau rencana tadi itu kan biasanya hanya dirumuskan oleh guru dan stakeholder yang kedekatan atau berkaitan dengan topik atau proyek yang akan dilaksanakan. Nah, dalam pengimplementasian, langkah-langkah apa? Seperti apa langkah-langkahnya? Ya, langkah-langkah dari yang pertama Pak, pengenalan. Yang kalau pengenalan ini di tahap ini peserta didik diperkenalkan dengan proyek yang akan mereka kerjakan. Ini termasuk. Oke, jadi disinilah sosialisasi itu penting. Perkenalkan kepada mereka supaya mereka tertarik. Ya. Seperti yang saudara sampaikan tadi. Jadi guru itu harus mampu memahamkan kepada peserta didik, mampu menjelaskan kepada peserta didik dampak dari proyek ini memang betul-betul berguna bagi, terutama bagi diri siswa dan juga bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Di sini yang perlu dibutuhkan. Oke, di pengenalan itulah. Itu penengah artinya sosialisasinya itu yang paling penting. Supaya semua peserta didik itu akan tertarik dan terlibat langsung dalam proyek dimaksud. Oke, setelah ada pengenalan, ada yang berikut kontekstualisasi. Nah, pada tahap ini melibatkan pengaitan topik proyek dengan konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Ini membantu peserta didik memahami pentingnya proyek dan bagaimana proyek tersebut terkait dengan konteks sosial, budaya, atau akademik mereka. Yang berikut aksi Pak. Pada tahap aksi, peserta didik mulai mengerjakan proyek mereka. Ini melibatkan perencanaan, penelitian, eksperimen, dan aktivitas praktis lainnya. Peserta didik bekerja secara kelompok atau individu untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang berikut refleksi. Setelah aksi itu masuk ke refleksi, peserta didik melakukan refleksi untuk mengevaluasi hasil proyek mereka. Ini mencakup menganalisis apa yang telah dipelajari, tantangan yang dihadapi, serta keberhasilan dan kekurangan dari proyek. Baik. Oke, saya rasa itu cukup. Dari beberapa yang saudara sudah jelaskan tadi. Jadi di dalam undang-undang itu sudah dua Anda sudah jelaskan kepada kami, kepada saya, yaitu tentang bagaimana merancang pembelajaran dan bagaimana melakukan asesmen. Itu ya. Tinggal kita mau lihat. Jadi dalam kompetensi pedagogik itu mampu merencanakan dan mampu melaksanakan. Dua hal saya sudah dalami dari kemampuan saudara itu dirasa sudah cukup memadai. Mulai dari merancang sampai pada mengevaluasi. Yang saya ingin lihat kembali adalah kemampuan saudara di dalam mengimplementasikan rencana tadi. Coba saudara, saya persilakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat dalam perangkat atau dalam modul itu.
Anda paham maksud saya? Ya. Jadi saya minta saudara mempraktekkan itu. Ya. Karena tuntutannya kan begitu ya. Mampu merencanakan dan mampu melaksanakan dan mengevaluasi. Saya sudah tanya tadi bagaimana merencanakan, bagaimana mengevaluasi, Anda sudah jelaskan. Sekarang saya mau lihat kemampuan Anda untuk mengimplementasikan perencanaan saudara. Silakan saya beri waktu 20 menit. Oke. Ya. Nah. Assalamualaikum. Mulai, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Apa kabar adik-adik? Sebelum kita belajar, jadi kita memastikan dulu bahwa tidak ada sampah yang berserakan di sekitar kita ya. Sebab kalau kita belajar di ruangan yang bersih, insya Allah anak-anak dapat belajar dan lebih baik atau nyaman. Sebab kebersihan itu merupakan bagian daripada iman. Jadi Pak Guru lihat dulu ke kiri kanan belakang yang masih ada sampah, silakan dipungut dan dibuang di tempat sampah. Oke, saya kasih waktu 2 menit untuk membereskan di tempat adik-adik. Oke, terima kasih. Baik, adik-adik, lanjut. Sebelum belajar, sebaiknya kita mengawali dengan doa. Kira-kira siapa yang ikhlas menjadi pemimpin atau khalifah dalam memimpin doa pada hari ini? Silakan. Adik Arif, silakan. Ya. Oke. Ya. Doa dimulai. Oke. Amin. Oke. Ya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Adik sudah sama-sama berdoa. Jadi adik-adik, saya Pak Guru harap adik-adik dalam setiap melaksanakan kegiatan usahakan diawali dengan doa. Kita memohon kepada Allah agar segala aktivitas kita itu diridhoi oleh Allah. Jadi usahakan ya. Jadi sebelum kita mengawali suatu kegiatan, ya usahakan kita berdoa. Baik, Pak Guru akan mengecek kehadiran ketua kelas. Siapa yang tidak hadir? Ya. Alhamdulillah ya semua hadir. Jadi patut kita syukuri bahwa Allah telah memberikan kesehatan kekuatan kepada kita sehingga kita hadir di tempat ini dalam acara belajar. Jadi harus kita berterima kasih. Kemudian kehadiran ini merupakan bentuk tanggung jawab kita atau tugas kita dalam belajar. Jadi terima kasih hadir. Jadi usahakan adik-adik kita bersyukur pada Allah dalam bentuk bukan cuma dalam kata-kata, tapi kita wujudkan dalam perbuatan. Oke, baik. Pak Guru akan mengecek, berharap Pak Guru akan mengecek kalian yang sudah sarapan, apa yang kira-kira adik-adik sudah sarapan atau belum? Iya. Oke. Jadi usahakan setiap kita melaksanakan kegiatan harus sarapan dulu ya. Baik, Pak Guru akan mengecek anak-anak adik-adik. Ya sudah sarapan ya. Baik, lanjut. Sekarang Pak Guru akan mengajak adik-adik untuk yel-yel ya, untuk lebih menambah semangat dalam pelajaran hari ini.
Kalau Pak Guru bilang semangat pagi, maka jawabannya adalah pagi, pagi, pagi. Oke, kita coba. Semangat pagi, 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 pagi. Ulang lagi, tidak kompak. Semangat pagi, 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 pagi. Iya. Oke, jadi adik-adik lanjut. Kira-kira siapa yang masih ingat tentang pelajaran kemarin? Iya. Jadi pelajaran kemarin adalah apa? Adik Alimin? Iya. Oke. Pelajaran kemarin tentang apa? Iya. Apa? Ayo jangan takut-takut. Silakan. Iya. Iya. Jadi pelajaran kemarin tentang peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Oke. Untuk materi kita pada hari ini yakni menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Adik-adik, Pak Guru mau tanya. Adik-adik pernah dengar azan tidak? Iya. Oke. Kira-kira kalau misalnya azan itu pertanda untuk apa? Iya, pertanda untuk sholat. Jadi adik-adik dengar azan berapa kali dalam sehari semalam? Iya, 5 kali. Jadi itu menandakan bahwa kalau sudah azan berarti sudah masuk waktu sholat. Oke. Nah, jadi adik-adik, Pak Guru tanya, siapa yang melaksanakan sholat tadi subuh atau yang maghrib? Bisa? Iya. Nah, iya, semua melaksanakan. Oke, terima kasih banyak. Oke, adik-adik, kira-kira apa tujuan kita untuk sholat? Iya. Nah, tujuan kita sholat yaitu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut, ada lagi yang bisa jawab? Iya. Iya. Oke, sebagai sarana untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Kemudian ada lagi. Nah, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tujuan kita sholat ya. Nah, oke. Jadi yang kita pelajari pada hari ini adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu jadi sudah menyebutkan azan. Nah, kira-kira ada berapa sholat? Ada 5. Iya. Sholat apa-apa? Iya. Isya, ya, subuh, lohor, asar, dan maghrib. Oke. Oke. Lanjut dari itu, baik Pak Guru akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama itu peserta didik atau adik-adik dapat menjelaskan hakikat sholat dan zikir sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menciptakan kata-kata hikmah yang mengandung isi bahwa sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan baik dan benar. Peserta didik yang ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan baik dan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai ya. Jadi adik-adik, Pak Guru akan sebentar akan menayangkan video tentang sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika Pak Guru mau menyajikan video ini, usahakan adik-adik perhatikan ya. Oke, di videonya silakan diperhatikan karena sebentar akan ada
tugas yang adik-adik kerjakan. Jadi misalkan perhatikan. Oke. Iya. Videonya. Oke. Baik. Oke. Adik-adik, di video ini ada yang ingin bertanya? Arif, silakan. Asura. Benti, silakan kalau misalnya ada yang kurang jelas. Iya. Oke. Jadi sholat yaitu secara bahasa sholat diartikan sebagai berarti berdoa. Sedangkan menurut istilah sholat merupakan seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhir dengan salam. Nah, ini yang pengertian dari sholat. Kemudian ada ketentuan-ketentuan pelaksanaan sholat. Nah, ketentuan pelaksanaan sholat yang pertama syarat wajib sholat. Ya. Yang syarat wajib sholat ini ada 3, yaitu beragama Islam. Adik-adik, jadi syarat wajib sholat itu yang pertama beragama Islam. Jadi yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk sholat. Tapi kalau kita beragama Islam itu wajib melaksanakan sholat dalam bentuk apapun. Kalau tidak boleh berdiri, maka boleh duduk. Kalau tidak boleh duduk, maka boleh berbaring. Jadi itu menandakan bahwa sholat itu wajib hukumnya. Jikalau wajib itu apabila dikerjakan itu mendapatkan apa? Dan tahu? Mendapatkan pahala. Apabila kalau tidak dikerjakan mendapat dosa. Jadi itu menandakan bahwa sholat itu wajib. Ya. Yang kedua, berusia sudah mencapai balik. Ya. Nah, artinya yang sudah disunat. Tetapi harus sebelum kita disunat harus kita belajar membiasakan diri untuk sholat. Yang berikut berakal. Nah, orang yang tidak berakal atau yang orang gila itu tidak diwajibkan sholat. Iya. Oke. Yang berikut ada syarat sah sholat. Iya. Iya. Syarat sah sholat itu yang pertama mengetahui bahwa sudah masuk salat yang akan dilaksanakan. Misalnya sudah ada azan, berarti sudah masuk waktunya untuk sholat. Kemudian suci dari hadas dan najis, baik pada badan, pakaian maupun tempat sholat. Jadi usahakan kita sudah mandi. Ya. Kemudian pakaian kita juga harus sudah yang bersih. Kemudian tempat ketika melaksanakan sholat juga harus kita pastikan sudah bersih ya. Iya. Kemudian menutup aurat. Ini yang harus kita perhatikan karena banyak sekali sekarang ini kita sudah ikut-ikut zaman ya, pakaian yang tidak sewajarnya dalam Islam. Jadi usahakan pakaian kita yang bisa menutup aurat. Ya. Yang berikut menghadap kiblat. Jadi ketika kita sholat harus menghadap kiblat. Ya. Kemudian rukun sholat. Ya. Adik-adik sampai di situ ada pertanyaan? Iya. Saya lihat sudah tidak semangat lagi. Oke, semangat pagi. Pagi. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Iya. Yang berikut rukun sholat. Yang pertama niat, berdiri, kemudian niat, baru kita mengucapkan Al-Fatihah. Iya. Itu
uh, berdiri jika mampu. Kemudian takbiratul ihram. Sebelum Al-Fatihah kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram seperti Allahu Akbar. Ya, tangan kiri di bawah, kemudian tangan kanan di atas. Kemudian ruku dengan tumaninah, itidal, sujud, ya. Yang seperti adik-adik lakukan waktu sholat, seperti itu. Iya. Kan kalau misalnya kita sholat kan ada ruku, sujud, ya, seperti itu. Ya. Kemudian ada sunat sholat. Nah, berikut beberapa sunat sholat, yaitu mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, kemudian ruku, sama yang seperti yang tadi. Ya. Oke. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, ini adik-adik, ini yang hal-hal yang membatalkan sholat ini yang sering kita tidak sadari kita laksanakan. Misalnya berbicara dengan sengaja, ya. Sementara kita sholat, ada yang berbicara, ya. Jadi usahakan ketika kita sudah mengangkat takbir, usahakan kita sudah mulai khusyuk, ya. Kemudian banyak melakukan gerakan di luar sholat. Nah, misalnya banyak gerakan-gerakan dia ketika melaksanakan sholat, itu bisa saja membatalkan sholat, ya. Jadi jangan kalau sudah masuk takbir, usahakan sudah diam. Yang berikut berhadas, ya, saat melaksanakan sholat. Kalau ada kotoran, jangan adik-adik, ya. Ya, misalnya kita belum mandi, ada hadas, ada najis, ya, jangan kita melaksanakan sholat. Yang kita harapkan ketika kita melaksanakan sholat itu adalah mendapatkan pahala. Jadi kalau misalnya badan kita kotor, ada najis, maka yang kita dapat sebaliknya, ada dosa. Kemudian terbuka aurat. Ya, tadi Pak Guru sampaikan harus ketika melaksanakan sholat harus auratnya ditutup. Baik, silakan Anda melanjutkan ke langkah berikut. Iya. Jadi kita masuk ke membuat tugas. Jadi tugas adik-adik yang pertama itu untuk kelompok 1 itu membuat video yang berdurasi 5 menit tentang sholat subuh. Kemudian membuat yang kelompok 2 membuat video tentang sholat isya. Dan yang kelompok 3 membuat video tentang sholat maghrib. Jadi ketiga kelompok ini Pak Guru langsung bagi. Jadi itu yang tugas-tugasnya Pak Guru akan bagi. Yang kelompok 1 ada adik Jeffrey, Alimin, ada Novian, Iyun, dan kelompok 2 ada Rahmat, ya, Benti, ada Novalinda. Kemudian dan kelompok 3 ada Pandi. Jadi ini tugas-tugasnya, silakan dibuat adik-adik. Jadi ketika kita membuat video, bagaimana gerakan-gerakan daripada sholat itu yang adik-adik buat, ya. Oke, Pak Guru kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan tugas ini. Oke, silakan. Jadi usahakan, ya, kekompakan, ya, untuk bekerja. Jadi usahakan sama-sama kelompok itu mengerjakan tugas, saling memberikan ide, ya. Jangan cuman ketua kelompoknya harus memberikan teguran kepada teman-teman yang tidak aktif, sehingga kelompok itu bisa berjalan dengan baik. Oke, silakan pada adik
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah selesai. Oke. Oke, ya. Silakan kelompok 1 memaparkan tugasnya. Oke. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 yang menanggapi tugas dari kelompok 1. Iya. Oke, tidak ada. Jadi silakan kelompok 2 ditampilkan tugasnya. Iya. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Jadi sekarang untuk kelompok 3. Oke. Iya, kelompok 3 terima kasih sudah memaparkan hasil daripada tugasnya, tugas kelompoknya. Jadi Pak Guru harap adik-adik bisa bekerja sama. Jadi silakan kalau yang ada tanggapan lagi silakan. Oke, tidak ada. Jadi itu tugas yang adik-adik ya, memberikan memaparkan tugasnya. Jadi silakan. Oke, jadi terima kasih adik-adik sudah memaparkan hasil pekerjaannya. Baik, Pak Guru akan bertanya kepada adik-adik, senang belajar pada hari ini? Iya, alhamdulillah. Oke, jadi kita akan masuk menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Kira-kira ada adik-adik yang bisa menyimpulkan? Iya. Adik Penti, silakan. Iya. Baik. Oke, Pak Guru akan tambahkan, simpulkan bahwa pengertian sholat secara bahasa yaitu berarti berdoa, sedangkan menurut istilah sholat merupakan seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi adik-adik usahakan sholat ini kita kerjakan, ya kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tuh, yang berikut zikir, ya zikir yaitu mengingat dan merujuk pada panggilan nama-nama Allah, untuk mengingat nama-nama Allah ya. Jadi pujian-pujian kepada Allah. Kemudian pada hakikatnya zikir adalah memperkuat kesadaran diri dan mendekatkan dengan Allah serta membangun rasa tawakal dan ketenangan batin. Jadi itu ya. Oke, adik-adik, sampai di situ ada yang bertanya? Oke, ya. Terima kasih. Jadi untuk tugas di rumah, Pak Guru akan kirim lewat link. Kemudian Pak Guru akan kirim ya. Baik, kemudian kita masuk ke terakhir. Jadi ada tugas yang dikerjakan. Kemudian terakhir Pak Guru akan bertanya sekali lagi kepada adik-adik, kira-kira senang belajar hari ini? Iya. Oke, terima kasih. Baik, dengan melepaskan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pelajaran kita tutup. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa sudah cukup untuk ujian Pak Abdul Latif pada pagi hari ini. Seluruh latihannya sudah kita laksanakan dan marilah kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri ujian untuk saudara Abdul Latif. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda stopkan untuk